Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang diberkahi ini kita kembali dipertemukan Allah di tempat yang terbaik, yaitu masjid. Kita dimudahkan melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita dimudahkan mengikuti majelis ilmu ini sampai dengan waktu syuruk nanti. Mudah-mudahan duduknya kita di sini sampai dengan nanti kita pulang, kita mendapatkan banyak sekali ilmu dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, masih kita melanjutkan kisah perjalanan dakwah Nabi Musa alaihi salam kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, tentang fitnah penyembahan patung anak sapi, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebagian pada kesempatan yang sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Bukit Tursina, ke Gunung Tursina, demi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kitab Taurat. Beliau berada di sana selama 30 hari dan ditambah 10 hari sehingga genap 40 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala banyak menyampaikan pesan-pesan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa meninggalkan kaumnya bersama dengan Nabi Harun dan memberikan tugas kepada Nabi Harun alaihissalam untuk sementara waktu memimpin dan membimbing Bani Israel. Ada dialog yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Toha ayat 83 sampai dengan ayat ke-90-an, menceritakan tentang bagaimana kisah penyembahan patung anak sapi yang dilakukan oleh Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jamaah rahimakumullah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam, dan tentu Allah zat yang maha tahu, dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu wahai Musa? Jadi Allah mempertanyakan kenapa Nabi Musa datang seorang diri dan meninggalkan kaumnya di belakangnya. Maka Nabi Musa menjawab, qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Ya Allah, mereka sedang menyusul aku dan aku bersegera datang kepadamu wahai Tuhanku, agar engkau ridha kepadaku. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini meninggalkan kaumnya di belakang. Beliau bersegera datang ke Gunung Tursina memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena kerinduan Nabi Musa alaihi salam untuk segera bermunajat kepada Allah, karena
dalam pikiran Nabi Musa, tentu kalau seseorang itu sangat cepat merespon panggilan Allah, hal itu bisa membuat Allah meridhoinya. Dan tentu demikian juga pikiran kita semua. Kalau ada panggilan-panggilan Allah memanggil kita, dalam sehari 5 kali ada panggilan azan, maka tentu yang terbaik adalah seseorang itu meninggalkan seluruh urusan dunianya, lalu dia bersegera bersiap diri memenuhi dan datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terbaik tentunya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, karenanya beliau mengatakan menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa beliau tergesa-gesa bersegera datang ke Bukit Tursina. Kata beliau adalah supaya engkau ridho kepadaku ya Allah. Sehingga kaumnya ditinggalkan di belakang bersama dengan Nabi Harun, beliau cepat-cepat sampai sana, sementara kaumnya di belakang mengikutinya. Nabi Musa berada di atas, kaumnya berada di bawah. Dan disebutkan memang mereka sudah berada di sekitar Gunung Tursina itu selama 30 hari. Kemudian masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Allah berkata, qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri. Kata Allah, sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Nah, muncul tokoh namanya Samiri. Allah menginformasikan kepada Nabi Musa alaihissalam tentang kondisi kaumnya yang ditinggalkan. Jadi menurut sebagian ulama juga mengatakan, mengomentari 2 ayat yang pertama tadi yang kami bacakan, ayat 83 dengan 84, mengapa Allah bertanya kepada Nabi Musa, ya, beliau meninggalkan kaumnya di belakang, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam tentang adab seorang pemimpin terhadap kaumnya, Pak. Apa itu? Hendaknya seorang pemimpin itu dalam suatu perjalanan itu jangan di depan, tapi di belakang. Kaumnya yang di depan, pemimpinnya yang di belakang, agar pemimpin itu bisa memastikan kondisi seluruh kaumnya, agar dia bisa memastikan bahwa semua kaumnya benar-benar berada di jalur yang benar dan tidak tersesat. Ini sebagian ulama memberikan pelajaran demikian. Karenanya kemudian di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada Nabi Musa alaihissalam tentang kondisi kaumnya yang ditinggalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa inna qad fatanna qaumak, sesungguhnya kami telah menimpakan fitnah, maksudnya menimpakan ujian kepada kaummu setelah engkau tinggalkan. Maka apa yang terjadi? Wa adhallahumus samiri, maka Samiri pun mengambil kesempatan itu, ketiadaan Nabi Musa di tengah-tengah Bani Israel dijadikan kesempatan oleh Samiri untuk menyesatkan Bani Israel. Nah, masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Allah menguji Bani Israel dengan seseorang yang bernama Samiri dan perbuatannya untuk memisahkan Bani Israel. Ya, jadi ujian, Pak, fungsinya ujian, fitnah itu untuk menguji tingkat keimanan seseorang. Apakah di hatinya benar-benar ada keimanan sehingga dia bisa kuat dan tahan ketika menghadapi fitnah, menghadapi ujian, ataukah kemudian iman itu ternyata pada hakikatnya kosong sama sekali. Selama ini mengatakan iman, ternyata cuma di lisan saja, di hatinya nol, nggak ada. Sehingga akan kelihatan ketika mendapatkan ujian, ya, maka sikapnya pasti sikap yang tidak tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujian ditimpakan Allah kepada manusia, khususnya kepada orang beriman, adalah untuk menguji tingkat keimanan seseorang. Ya. Oleh karena itu nanti Bani Israel terpecah menjadi 2.
antara yang tetap teguh dengan keimanannya dengan yang meninggalkan iman serta memilih kesesatan. Nah, kemudian juga disebutkan di dalam ayat yang lain dalam surah Al-A'raf di antaranya, in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Al-A'raf 155. Semua ini tidak lain adalah fitnah yang engkau timpakan kepada mereka. Tudillu biha man tasha, dengan fitnah itu ya Allah engkau menyesatkan siapapun yang engkau kehendaki, wa tahdi man tasha, dan engkau berikan petunjuk kepada siapapun yang engkau kehendaki. Ini salah satu perkataan Nabi Musa alaihissalam. Jadi manusia, khususnya orang beriman, mesti akan senantiasa mendapatkan ujian. Jadi jangan kaget kalau hidup banyak ujiannya. Bagi orang beriman, ujian atau fitnah itu, ya, fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian. Ya, ujian itu adalah dalam rangka untuk menguji tingkat keimanan kita, memperkokoh sekaligus menaikkan kelasnya, Pak, bagi orang-orang yang memahami kalau dia sedang diuji. Tapi banyak kenyataannya orang yang tidak sadar dia sedang diuji, sadarnya kalau sudah menyesal. Ini banyak yang terjadi demikian. Setelah menyesal, semua terjadi, ya hanya penyesalan. Itu. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, fitnah dalam ayat-ayat ini dinisbatkan secara langsung kepada Allah. In hiya illa fitnatuka. Ini adalah fitnahmu ya Allah. Atau dalam surah Thaha tadi, Allah secara langsung justru mengatakan kamilah yang telah memfitnah Bani Israel. Maksudnya memfitnah, memberikan ujian. Mengapa kalimat fitnah dinisbahkan kepada Allah? Karena semua yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah. Ya. Allah yang berkehendak untuk memberikan ujian kepada siapapun di antara hamba-hambanya. Karena itu Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan fitnah itu, ya, tidak tercela. Karena yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah ujian. Adapun hasil dari fitnah tersebut ada kalanya terpuji, ada kalanya tercela. Orang diberikan ujian oleh Allah, ada yang diuji dengan kesenangan, ada yang diuji dengan kesusahan. Orang yang diuji dengan kesenangan, ada yang dia bisa bertahan dengan imannya, maka dia bersyukur. Nah, ini hasilnya berarti terpuji. Setelah diuji dengan kesenangan, dia bisa bersyukur. Ada pula orang yang diuji dengan kesenangan malah lalai, Pak. Lupa. Justru dia jadikan nikmat Allah bukan sebagai sarana taat, tapi sarana maksiat. Berarti dia gagal nih dengan ujiannya, berarti hasilnya tercela. Ada orang yang diuji dengan kesusahan, kesulitan. Lalu dia dengan imannya sanggup untuk bertahan, bersabar, tetap taat, tetap ridho terhadap takdir Allah. Nah, ini hasilnya terpuji. Ada kalanya orang diuji dengan kesusahan, kesulitan, kepedihan, ya, dia kemudian tidak ridho terhadap takdir Allah, dia mencela takdir Allah, dia menganggap Allah tidak adil dan seterusnya, berarti hasilnya tercela. Jadi fitnah itu sendiri pada hakikatnya tidak tercela. Allah menjadikan fitnah itu tujuannya baik, tapi hasilnya ada kalanya terpuji, ada kalanya tercela, tergantung bagaimana manusia yang diuji itu menyikapinya. Sedangkan jamaah rahimakumullah, kesesatan Allah nisbatkan kepada Samiri, wa adhallahumus Samiri. Samiri yang menyesatkan Bani Israel. Ya, mengapa di sini kesesatan dinisbatkan kepada Samiri? Karena dialah tokoh utama yang menjadi penyebab secara langsung kesesatan Bani Israel. Ya. Dialah yang berperan
ya, menjadi pemeran utama yang menyesatkan sebagian Bani Israel yang kemudian nanti menyembah patung anak sapi. Nah, Samiri ini jamaah rahimakumullah adalah salah satu bagian dari Bani Israel. Jadi dia orang Yahudi, jelas. Ya. Nah, hanya saja dia ini karena dulu ketika Bani Israel tinggal di Mesir di bawah penjajahan gitu ya oleh Fir'aun, penindasan oleh Fir'aun, Samiri ini banyak berinteraksi dengan orang-orang Mesir dan dia telah menguasai teknik untuk menciptakan patung-patung lah intinya. Khususnya orang-orang Mesir di masa itu dengan keyakinan pagannya, keyakinan kesyirikannya, banyak menyembah dewa-dewa dan mewujudkannya dalam bentuk patung-patung. Nah, Samiri ini salah satu orang yang memiliki kepandaian untuk membuat patung-patung Tuhan-Tuhannya orang Mesir. Dia punya pengalaman. Dan patungnya itu bukan terbuat dari batu saja, Pak. Ada patung yang terbuat dari emas, dari perak, dan sejenisnya. Ya. Nah, juga kemudian hal ini menunjukkan bahwa Samiri ini berambisi pengen jadi pemimpin. Karenanya ketika Nabi Musa kemudian tidak ada di tengah-tengah Bani Israel, dan ini menandakan Nabi Musa adalah seorang nabi yang benar-benar disegani di tengah Bani Israel. Ya, tidak seperti Nabi Harun tidak sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Karenanya Samiri memanfaatkan situasi ini untuk mengambil alih gitu ya, perhatian Bani Israel dari Nabi Musa dan Nabi Harun kepada dirinya. Ini Samiri. Nah, bagaimana proses penyesatan Bani Israel oleh Samiri ini terjadi? Disebutkan fa'akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Samiri membuat patung anak sapi. Diceritakan bahwa Bani Israel ini dibuat merasa tidak nyaman dan terbebani dengan perhiasan-perhiasan emas yang mereka kenakan, yang itu semua dulu adalah mereka dapatkan, mereka pinjam dari orang-orang Mesir. Ketika mereka kabur dari Mesir, melintasi Laut Merah, ya, itu semua terbawa, gitu, terbawa. Nah, ketika mereka merasa terbebani karena mereka membawa barang yang bukan miliknya, maka akhirnya dikumpulkanlah perhiasan-perhiasan emas itu oleh Samiri, dibuatkan api gitu ya, lalu emas-emas itu dimasukkan ke dalam api tersebut. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa yang memerintahkan mengumpulkan perhiasan emas itu adalah Nabi Harun alaihissalam. Emas-emas itu mau dilebur, dibakar, mau dijadikan satu, sehingga nanti kalau Nabi Musa alaihissalam kembali kepada mereka, emas ini mau diserahkan kepada Nabi Musa, ya, dan terserah Nabi Musa ini mau diapain. Menurut riwayat demikian. Tapi ternyata oleh Samiri, perhiasan emas yang dibakar ini kemudian dibentuk olehnya menjadi bentuk anak sapi. Ijl, kalimat ijlun artinya anak sapi, Pak. Kenapa harus anak sapi? Kenapa enggak anak yang lain? Gitu ya. Kenapa harus sapi? Apa istimewanya sapi? Nah, ternyata memang jamaah rahimakumullah, tadi seperti yang kita sampaikan, Samiri ini ahli pembuat patung di masa Fir'aun. Dan dia sudah sering membuat patung-patung dewa-dewanya orang Mesir. Di antara dewa-dewanya orang Mesir itu ada namanya dewa Apis, Pak. Apis namanya, yang diwujudkan dalam bentuk sapi. Nanti bisa dicek di Wikipedia, itu ada. Yang ini simbol kemuliaan, simbol kekuatan, simbol kemakmuran begitu. Ya. Jadi memang Samiri terinspirasi dari keyakinan syirik yang dulu dimiliki oleh orang-orang Mesir, keyakinan paganisme. Ya, orang Mesir nyembah berbagai macam dewa, ya, menyembah matahari dan macam-macam. Ini orang Mesir. Ya. Lalu disebutkan jamaah rahimakumullah, dan dia mencampurkan
patung anak sapi tadi dengan segenggam tanah yang diambil dari bekas jejak kaki kudanya Jibril saat menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Thumma alqa fihi al-qabdata min at-turabi allati akhadhaha min athari farasi Jibril alaihi salam. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian Samiri melemparkan segenggam tanah yang diambil dari bekas jejak kaki kudanya Jibril alaihi salam yang dia lihat saat Jibril menenggelamkan Fir'aun. Berarti Samiri ini gak orang main-main gitu ya. Samiri. Nah, jamaah rahimakumullah, sehingga kemudian setelah patung anak sapi itu jadi, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa akhraja lahum ijlan jasadan. Samiri membuat untuk mereka patung anak sapi jasadan, satu jasad. Lahu khuwarun, yang memiliki suara. Nah, sapinya bisa ngeluarin suara, dan suaranya itu seperti suara sapi. Ini dari mana? Apakah Samiri itu kemudian memiliki kemampuan untuk menghidupkan patung? Ya. Padahal patungnya terbuat dari emas, bukan tersusun dari kulit, daging, tulang, dan lalu diisi oleh ruh, enggak. Karena Samiri hanya manusia biasa, dia bukan Tuhan, dia tidak bisa menciptakan makhluk hidup. Yang bisa menciptakan makhluk hidup dan mematikan hanya Allah saja. Yang lain, manusia tidak mungkin bisa menciptakan makhluk hidup dan tidak pula bisa mematikan makhluk yang hidup. Hanya Allah yuhyi wa yumit. Allahu khaliq, sang pencipta, walladzi yuhyi, yang menghidupkan, wal mumit, yang mematikan. Ya. Lalu suaranya patung sapi itu dari mana? Nah, di sinilah Abdullah bin Abbas mengatakan, wallahi ma kana khuwaruhu illa an yadkhula rihu fi duburihi fayakhruju fihi fayasma' lahu sautun. Rupanya sapinya itu dikasih lubang, Pak. Dari belakang duburnya sampai depan mulutnya itu ada lubang yang nyambung. Jadi kalau angin itu bertiup masuk lewat duburnya, keluar dari mulutnya, ada suaranya. Pinter dia. Ya. Dia bilang kepada Bani Israel, nah, bisa ngomong. Itu yang terjadi. Itulah mengapa Quran mengungkapkannya dengan kalimat jasad, jasadan, lahu khuwar, yang memiliki suara. Jasad beda dengan jisim, Pak. Kalimat jasad dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah 4 kali. 2 kali untuk menyebutkan patung anak sapi, ya kan? Dan 2 kali yang lain untuk mengungkapkan kondisi jasad yang tidak ada ruhnya. Ya, patung nggak ada ruhnya juga. Berarti di sini para ulama tafsir mengatakan bahwa Quran mendefinisikan jasad adalah bentuk tubuh tapi tidak ada ruhnya, sehingga tidak ada kehidupan. Itu kalau jasad. Tapi kalau jismun, kita kan ada jasad, ada jasmani, kira-kira begitu. Kalau jismun itu tubuh yang hidup karena ada ruhnya, itu bedanya. Quran mengungkapkan patung anak sapi ini dengan jasad, dan berarti nggak ada ruhnya. Tapi bisa dibikin ada suaranya karena ada tadi tekniknya. Karena memang Samiri ini cerdas, dia sudah berpengalaman bertahun-tahun membuat patung berhala yang disembah oleh orang-orang Mesir. Dia bisa membuat patung ini seolah-olah bersuara, padahal itu adalah pengaruh angin. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, Samiri mengatakan dan mengajak kepada Bani Israel, ini loh Tuhan kalian, sembah, gitu kan? Faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ya. Inilah Tuhanmu, inilah Tuhannya Musa. Fanasia, Musa itu lupa
kalau Tuhannya itu ada di sini, makanya dia pergi ke atas nyari Tuhan. Itu kata Samiri. Begitu pula perkataan itu diaminkan, dibenarkan oleh orang-orang yang lemah iman di kalangan Bani Israel, Pak. Karenanya Bani Israel kemudian yang lemah iman ini, dia mengikuti Samiri. Ya. Mereka melepaskan diri dari keimanan, dari tauhid, ya, dan memilih kesyirikan. Mereka menyembah patung anak sapi ini seperti yang diperintahkan Samiri. Namun sebagian lagi mereka tetap teguh di atas keimanan dan tauhidnya, mengikuti Nabi Harun alaihi salam. Nah, adapun kemudian mereka ini jamaah rahimakumullah disebutkan mereka berkeliling di sekitar patung anak sapi. Patung anak sapi ini diarak ke sana kemari, ditempatkan di tempat yang baik. Ya. Kemudian mereka duduk bersimpuh di hadapan patung anak sapi, berdoa, meminta ini, meminta itu. Ya. Nanti kalau muncul, tiba-tiba ada angin berhembus, muncul suaranya, mereka sujud. Nanti kalau keluar suaranya lagi, mereka bangun. Mereka anggap patung anak sapi itu ngomong. Ya. Ini yang terjadi kepada mereka. Ya. Jadi kesesatan itu membuat mereka lupa dengan keimanan, meninggalkan ajaran tauhid Nabi Musa alaihi salam, ya, bahkan mereka sendiri menuduh Nabi Musa itu melupakan Tuhannya sehingga perlu mencarinya ke gunung Tursina. Nah, ini yang terjadi. Nah, jamaah rahimakumullah, lalu datanglah komentar Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di dalam rangkaian ayat-ayat ini untuk menunjukkan kesesatan mereka dan membimbing mereka kepada kebenaran. Ini salah satu metode Quran, ya, bagaimana untuk meluruskan kembali orang-orang yang tersesat kalau mereka mau berpikir, yaitu caranya Allah mengajak kepada manusia berpikir dengan menggunakan akal sehat mereka, di mana akal sehat ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dipakai, Pak, sehingga seseorang bisa mendapati suatu kebenaran. Dia punya akal, digunakan untuk berpikir. Kalau orang punya akal tidak mau pikir, berarti apa, Pak? Ya, punya akal nggak mau mikir, ini payah. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum dharra wala naf'a. Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka. Allah mengajak kepada mereka dan kepada kita semua berpikir, wahai para penyembah berhala, ya. Wahai yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah matahari, nyembah patung, nyembah pohon, nyembah batu, nyembah apa lagi, Pak? Ya, nyembah sapi juga ada, dan nyembah lain-lain. Yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, afala yarawna, apakah mereka tidak berpikir bahwa apa yang mereka sembah itu, satu, tidak mendengar. Karena tidak mendengar, tentu tidak bisa menjawab, ya, tidak bisa bicara. Karenanya tidak mungkin mengabulkan doa, ya. Dan karena mereka ini adalah makhluk-makhluk yang lemah, mereka tidak dapat menolak bahaya, ya. Jangankan menolak bahaya dari orang-orang yang menyembahnya, menolak bahaya dari dirinya sendiri saja tidak bisa, ya. Seperti kisah di masa Rasulullah SAW, ada orang musyrik, ya, punya berhala yang disembah, setiap hari diagung-agungkan, Pak. Setiap kali pagi itu mau pergi berangkat kerja, disembah-sembah, nanti pulang disembah-sembah lagi, ya. Pagi disembah, dimintai berkah, dimintai rizki, macam-macam. Sore disembah, itu berterima kasih, kira-kira begitu. Ada anak-anak muda yang iseng, nanti kalau pergi kita colong berhalanya. Ketika dia sudah menyembah ritual pagi, ya, pergilah dia, patungnya diambil, dibuang, ya, dibuang ke semak-semak.
Pas pulang dicari, Tuhannya hilang. Cari-cari ketemu, digendong lagi, dibalikin ke tempatnya, dibersihin. Oh, disayang-sayang gitu. Wah, aduh Tuhan, kemana engkau, macam-macam. Besoknya begitu lagi. Ya. Ketika besoknya yang udah kedua begitu lagi, hari ketiga dia sembah Tuhannya, dia kasih pedang. Wahai Tuhan, ini pedang. Nanti kalau ada orang datang mencelakaimu, tebas dia dengan pedang ini. Taruh. Dia berangkat. Ya dicolong lagi, dibuang lagi, Pak. Ya. Ketika dia pulang dicari Tuhannya nggak ada, di rumah nggak ada, dicari-cari ketemu, ya pedangnya ada di rumah, berhalanya hilang. Kemana ini? Wah, begitu ketemu dia bilang begini, ternyata benar yang dikatakan Muhammad, kamu ini hanyalah jasad yang tidak memiliki manfaat, tidak memiliki madarat. Jangankan kamu melindungiku, kamu melindungi diri sendiri aja nggak bisa, ditendang itu. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, ini cerdas orang, mau mikir. Ya. Jadi berhala-berhala ini tidak mendatangkan manfaat dan tidak pula bisa menolak madarat. Jadi kalau seandainya manusia mau berpikir sejenak menggunakan akal pikirannya dan logikanya yang waras, maka Bani Israel ini akan mendapati bahwa patung anak sapi ini sama sekali hanya seonggok ya barang gitu ya. Walaupun terbuat dari emas, tetap dia tidak bisa membawa manfaat apapun dalam kehidupan mereka, apalagi mengabulkan doa-doa mereka. Ya. Dalam ayat yang lain, surah Al-A'raf 148, Allah juga mengatakan hal yang sama. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhaduhu wa kanu zalimin. Apakah mereka tidak melihat, tidak berpikir bahwa patung anak sapi itu sama sekali tidak berbicara dengan mereka, tidak pula menjawab pertanyaan dan tidak mengabulkan doa mereka, dan tidak memberi petunjuk kepada jalan kebenaran, ya, berarti sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mendatangkan manfaat, berarti sesuatu yang lemah. Sesuatu yang lemah tidak layak disebut sebagai Tuhan. Karena Tuhan itu maha kuasa harusnya. Dia harus bisa menjadi tempat bersandar seluruh manusia, seluruh makhluk malah. Sehingga tidak boleh memiliki sifat kekurangan. Itulah mengapa dalam akidah kita, orang-orang muslim, ya, akidah tauhid, kita meyakini keesaan Allah dan kemahasucian Allah. Ya. Kenapa Allah disebut dengan maha suci? Karena dia disucikan dari segala macam bentuk kekurangan. Ya. Tidak ada kurangnya sama sekali. Dan dia harus esa. Karena kalau dia tidak esa, berarti dia membutuhkan yang lain. Sesuatu yang membutuhkan yang lain tidak bisa disebut sebagai Tuhan. Karena dia bergantung kepada yang lain. Ya. Karenanya Allah itu selain esa disebutkan sifatnya adalah al-hayyu al-qayyum, maha hidup dan maha berdiri sendiri, tidak bergantung kepada yang lain. Juga disebutkan dengan Allahus Samad, Allah lah satu-satunya tempat bersandar. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan anak dan tidak pula dia diperanak. Esa, begitu saja. Ini tauhid. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karenanya perbuatan sebagian Bani Israel yang menyembah patung anak sapi ini disebut oleh Allah dengan perbuatan yang zalim. Ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Mereka menjadikan patung anak sapi ini sebagai sesembahan selain Allah, maka mereka pun menjadi orang yang zalim. Ya. Nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Nah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu kezaliman yang paling besar. Syirik adalah kezaliman yang paling besar. Oleh karena itu, kelak di hari kiamat, orang-orang yang tidak akan mendapatkan jaminan keamanan oleh Allah adalah alladzina
lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ketika ayat ini turun, ya, sahabat-sahabat Nabi nangis, Pak. Yang kelak mendapatkan jaminan keamanan pada hari kiamat di akhirat adalah orang-orang yang tidak meliputi keimanannya dengan kezaliman. Abu Bakar nangis. Ya Rasul, kalau syaratnya harus tidak pernah berbuat zalim, siapakah di antara kami ini yang tidak pernah zalim? Maka Rasul menjelaskan, wahai Abu Bakar, maksudnya kezaliman di sini bukan semua jenis kezaliman. Yang dimaksud oleh Allah adalah kesyirikan. Ya. Jadi yang nanti orang itu mati membawa dosa zalim, zalimnya zalim syirik, ini yang tidak mendapatkan jaminan aman nanti hari kiamat. Ya. Karenanya Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dibawa sampai mati. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah mengampuni dosa yang lain selain syirik bagi siapapun yang Dia kehendaki. Kalau orang syirik kok sampai mati, Mbak sempat taubat, alamat ini alamat celaka. Tapi kalau dia sempat di detik terakhir sebelum wafatnya dia bertaubat dan beriman kepada Allah dan meniadakan semua sekutu-sekutu yang sebelumnya disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia mati dalam kondisi husnul khotimah. Ada sahabat Nabi, ya, disebut sahabat walaupun dia beriman 1 hari doang. Ada orang beriman 1 hari saja, karena setelah itu mati dia. Ya, ada orang di zaman Nabi namanya Usairim, Al-Usairim. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, orang Madinah rata-rata masuk Islam, kecuali sedikit termasuk Usairim tidak mau masuk Islam. Ketika tahun ketiga Hijriah terjadi perang Uhud, Usairim ini datang ke pusat kota dekat Masjid Nabawi, nanya, nyari Sa'ad bin Mu'adz kemana, kaumnya kemana. Dijawab, semua di Uhud, lagi perang. Muhammad mana? Lagi perang di Uhud. Mau dinyusul, Pak. Ketika sampai di Uhud ketemu kaum muslimin, ngapain kamu kesini? Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu pengen masuk Islam atau pengen yang lain? Saya pengen masuk Islam, saya pengen berjuang. Dia masuk Islam, dia berjuang. Selesai perang Uhud, ternyata ditemukan dia di antara orang-orang kaum muslimin yang terluka parah. Belum wafat ini. Ya. Begitu ditemukan, ya, gak lama kemudian dia meninggal dunia. Matilah syahid dia. Rasul bilang, Usairim ahli surga. Makanya Abu Hurairah mengatakan begini, ada satu orang, ya, yang hidup di masa Nabi belum pernah sujud walaupun 1 kali. Belum sempat sholat, ya, tapi Rasul bilang dia ahli surga. Ini Usairim, Pak. Sebelumnya musyrik, ternyata ketika di hari kematiannya dia bertaubat, ya, dia melepaskan diri dari segala macam kesyirikan, dia masuk Islam dan dia berjuang bersama Rasul, dan ternyata disitulah akhir daripada hidupnya, ya, kematian yang sangat indah. Disebut oleh Abu Hurairah, disebut oleh Rasulullah SAW, dia ahli surga. Masya Allah. Nih, belum pernah sujud walaupun 1 kali. Beda dengan ceritanya siapa dulu? Barseso, ahli ibadah, sujudnya puluhan tahun, ujung akhirnya dia sujudnya kepada setan. Na'udzubillah. Ya. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Inilah kezaliman yang sangat besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menandakan jamaah rahimakumullah bahwa orang-orang Bani Israel yang menjadikan patung anak sapi ini sebagai sesembahan, termasuk diantaranya adalah Samiri. Kalau Samiri cintanya untuk mendapatkan kedudukan di tengah Bani Israel, membuat dia meninggalkan keimanan, membuat dia menyesatkan Bani Israel. Maka untuk Samiri, dia sesat dan menyesatkan. Ini Samiri. Adapun Bani Israel yang tadi mengikuti perbuatan Samiri adalah orang-orang tersesat, orang-orang yang zalim, ya. Bahwa ini disebut sebagai orang-orang yang
bodoh dan orang yang sesat, Pak. Karena tidak mau menggunakan akal pikirannya, ditipu oleh Samiri mau dia. Karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Cintamu terhadap sesuatu kalau sampai berlebihan itu bisa membutakan mata, menulikan telinga. Oh, itu namanya, makanya anak muda bilang cinta buta. Cintamu terhadap sesuatu dapat membutakan mata, ya, menulikan telinga. Udah nggak peduli apapun. Ya, katanya kalau orang jatuh cinta itu, ya, apa Pak? Tai kucing rasa coklat. Udah orang ngomong apa ya nggak peduli, ya. Pokoknya dia menurut dia paling bagus. Itu kira-kira. Ya, lihat ya orang. Kalau Samiri saking berambisinya menjadi pemimpin Bani Israel, dia udah lagi nggak peduli. Dia mengesampingkan akal sehatnya, dia mengesampingkan hati nuraninya, dia mengesampingkan keimanan. Ya, pokoknya yang penting dapat aja kedudukan. Ya. Begitu pula Bani Israel lebih parah lagi yang ikuti gitu ya. Itu. Membuat tiba-tiba bodoh saja. Walaupun orang itu punya IQ yang tinggi, tapi dalam hal ini bodoh dia. Gitu. Tidak bisa melihat hakikat jamaah rahimahullah. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah. Karenanya Ibnu Katsir mengatakan walakin ghatta ala a'yuni basairihim amal jahli wad dhalal. Bahwa telah menutupi mata hati mereka, yaitu kebodohan dan kesesatan mereka. Nah, karenanya Allah itu sering menyindir kita dengan kalimat afala ta'qilun. Apakah kalian tidak punya akal? Afala tatafakkarun. Apakah kalian tidak berpikir? Afala yanzurun. Apakah kalian tidak melihat, meneliti, memperhatikan? Ini ayat-ayat, kalimat-kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya merangsang, ya, pikiran kita, akal kita untuk mau berpikir, Pak, dengan jernih. Ya, apalagi berpikirnya dipandu oleh wahyu, wah makin keren, Pak. Ya. Kalau manusia itu mengandalkan akalnya sendiri, itu juga kurang tepat. Tapi kalau dia berpikir dengan dipandu dengan wahyu, itu semakin bagus, akan membawanya kepada kebaikan. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pertanyaannya jamaah rahimakumullah, Nabi Harun kemana? Ya ada Nabi Harun. Ya, sebagaimana sudah pernah kita sampaikan sebelumnya, sebelum Nabi Musa ini berangkat ke Gunung Tursina, Gunung Sinai. Ya, jadi kalau kita lihat di peta itu, ya Laut Merah gitu ya, Mesir dipisahkan Laut Merah, terus di Laut Merah ada terusannya terusan Suez gitu ya. Dia nyebrang Laut Merah itu kan, membelah Laut Merah, nyebrang ke sebelah. Dan memang langsung di sekitaran situ pantai ketemu tuh Gunung Tursina di daerah situ. Yang kalau ditelusuri ke utara lagi sampai ke Palestina. Nah, nanti setelah kisah ini perjalanan Nabi Musa menuju ke Palestina, walaupun tidak nyampe-nyampe sana. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nabi Musa alaihissalam pernah berpesan kepada Nabi Harun alaihissalam untuk membimbing kaumnya selama beliau berada di Gunung Tursina. Waktu itu Nabi Musa mengatakan, wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Wahai saudaraku Harun, gantikanlah kepemimpinanku terhadap kaumku untuk sementara waktu dan lakukanlah perbaikan. Wa aslih wala tattabi' sabilal mufsidin, dan jangan engkau ikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Sudah kita jelaskan sebelumnya. Ayat ini memiliki pesan yang sangat penting. Pertama, bahwa Nabi Harun menjadi pemimpin pengganti Nabi Musa untuk sementara waktu. Yang kedua, Nabi Musa memerintahkan untuk melakukan aslih, terus melakukan perbaikan, ya. Membimbing, memperbaiki. Dan yang ketiga, supaya Nabi Harun tidak mengikuti keinginan orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Artinya seorang pemimpin itu punya prinsip, punya visi, punya misi yang jelas. Apalagi seorang nabi, visi misinya jelas. Maka tidak boleh dia hanyut ikut-ikutan mengikuti selera kaumnya. Ya.
Di Amerika dan beberapa negara Eropa, Pak, jumlah populasi kaum LGBT itu besar, punya komunitas. Jadi siapapun yang pengen jadi presiden, pengen jadi pemimpin, mau tidak mau, mereka harus berkampanye. Salah satu kampanyenya menjanjikan dukungan kepada kaum LGBT. Kalau enggak, ya susah menang. Dan itu ceruk suara yang besar. Ya, karenanya kemudian sebagian yang memang menang didukung oleh mereka kemudian membuat kebijakan melegalkan pernikahan sesama jenis. Nah, ini model pemimpin yang mengikuti selera orang-orang yang berbuat kerusakan. Begitu. Boleh jadi dia adalah kaum mayoritas, tapi boleh jadi kaum minoritas. Ya. Gitu. Presiden Amerika dari zaman dulu sampai sekarang semua pendukung Yahudi, semua pendukung penjajah Israel, selalu, nggak pernah ada yang enggak. Termasuk yang dulu diagung-agungkan orang Indonesia, Barack Obama, sama juga. Kenapa? Karena di antara yang berpengaruh kuat di dalam internal pemerintahan Amerika, baik itu di DPR-nya ataupun di sekitar kekuasaan, adalah lobby-lobby Yahudi, Pak. Tuh, kan? Jangan mengikuti selera orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kalau ada di antara orang-orang yang dibalik pemimpin pembuat kebijakan itu orang-orang yang suka, mohon maaf, ya, pengen memperkaya diri, ya, pengen kemudian mendapatkan keuntungan pribadi, ya, udah pasti kebijakan yang dikeluarkan pemimpinnya pasti akan pro kepada yang dukungnya. Itu kira-kira, Pak, ya. Baik, jamaah rahimakumullah. Nabi Harun alaihissalam menjalankan tugasnya dengan baik di antara Bani Israel. Beliau tidak mendiamkan, ya, karena itu bertentangan dengan prinsip seorang nabi. Nabi itu prinsipnya adalah selalu amar ma'ruf nahi munkar. Nabi siapapun mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, walaupun hanya seorang diri. Seorang nabi itu berani. Nabi Lut alaihissalam di tengah-tengah kaumnya itu seorang diri. Ya. Ya. Yang beriman berapa? Satu, Pak. Anaknya sendiri, perempuan. Tapi tetap menyampaikan kebenaran. Berani. Begitu pula Nabi Harun alaihissalam. Ya, makanya disebutkan dalam salah satu ayat, walaqad qala lahum Harunu min qablu ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Dan sungguh sebelumnya Harun telah datang kepada mereka dan berkata, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh Tuhanmu yang hakiki ialah Allah yang maha pengasih, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Nabi Harun alaihissalam menjalankan perintah dengan sebaik-baiknya. Awalnya Samiri yang dicegah, Pak. Samiri, kamu mau bikin apa? Saya mau bikin sesuatu yang tidak bermanfaat, katanya. Dalam riwayat di tafsir Ibnu Katsir, saya mau bikin sesuatu yang tidak bermanfaat. Nabi Harun mengatakan semoga terjadi, gitu. Dalam riwayat yang lain, ketika emas itu dileburkan di sana di api, Samiri meminta kepada Nabi Harun, tolong doakan agar nanti saya bisa membuatnya sesuatu yang bermanfaat. Nabi Harun mendoakan, ya, tolong doakan supaya patung ini bisa ngomong. Nabi Harun mendoakan. Ya, tapi itu riwayat-riwayat yang tentu lemah, jamaah rahimakumullah. Ya, karenanya kita meyakini ya patung itu tetap patung, tidak memiliki suara, tidak hidup sama sekali, dan Nabi Harun alaihissalam benar-benar melarang mereka dan mengatakan kalian ini hanya terkena fitnah saja. Ya. Nabi Harun berusaha menyadarkan mereka bahwa mereka ini terkena fitnah, sedang diuji oleh Allah keteguhan keimanannya. Maksudnya Nabi Harun adalah agar mereka benar-benar menguatkan keimanannya dan jangan terpengaruh oleh perkataannya Samiri. Ya. Tapi kan orang-orang yang itu lihat, enggak beneran tuh, lihat bisa ngomong tuh. Ya.
Matanya sudah digelapkan dengan rasa takjubnya terhadap patung sapi yang bisa ngomong. Loh, di Indonesia ini kan begitu. Ada batu, orang punya batu dapat dari langit. Batunya bisa ngobatin apa aja. Langsung rebutan itu. Ya. Apalagi? Banyak loh. Jadi kalau dapat informasi-informasi begini, jamaah rahimakumullah, jangan buru-buru ikut-ikutan. Lu beneran sembuh kok. Perhatikan dulu. Jangan asal ikut-ikutan. Tuh kalau kita datang ke satu tempat di Candi Borobudur katanya, ada stupa-stupa. Di stupa itu ada lubang-lubang. Katanya datang ke sana kalau tangannya dimasukin, dapat tahu? Dapat emas katanya. Ini dari mana? Jangan suka ikut-ikutan. Ini yang bikin orang gampang tersesat itu ikut-ikutan. Apa kata orang? Apa kata orang? Apa kata orang? Apa kata Allah nggak dipedulikan dalam Quran? Apa kata Nabi nggak dipedulikan? Padahal Allah lebih jelas perkataannya, Nabi Muhammad SAW lebih jelas perkataannya. Kok kata orang diikuti? Kata orang. Yang orangnya nggak jelas siapa. Nah ini, ya. Nah orang beriman itu tidak akan mengambil sikap kecuali berdasarkan ilmu. Ilmunya dari Al-Quran, ilmunya dari hadis Rasulullah SAW yang diambil dari para ulama-ulama yang ikhlas. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku ulama tuh ya, ngaji gak bisa, bahasa Arab gak bisa, terus bilang bisa ngomong sama semut, ngomong sama orang yang udah mati, percaya begitu? Ya. Benar ya? Siapa yang percaya? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sampai MUI, lembaga tinggi di Indonesia, lembaga keulamaan tertinggi lah bisa dibilang begitu, karena kumpulan para ulama dari berbagai macam ormas Islam. Ya, pendapat MUI itu udah gak kepake, udah gak kepake pendapat MUI itu. Ya. Enggak lah kita berhusnudzon. Lo berhusnudzon kepada orang yang gak bisa dihusnudzoni gimana? Ya kan? Kita tidak bisa berhusnudzon kepada orang yang sikapnya tidak bisa dihusnudzoni. Orang terang-terangan itu ngarang kok. Ya bisa dong. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, terus dicium tangannya, dicium kakinya, bahkan dicari keberkahannya. Lu dari mana? Ya, tolong kita berpikir, gunakan akal sehat. Afala yarawna, apakah mereka tidak berpikir? Jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan. Apapun itu jamaah rahimakumullah. Sehingga ini nanti, karena kayak model begini ini berpotensi bukan merusak akhlak lagi, merusak akidah. Dan kalau akidah itu sudah rusak, ya kayak tadi itu. Bagaimana kalau orang mati dalam kondisi demikian? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi Nabi Harun alaihissalam mengingatkan kepada mereka, ini adalah ujian. Ya, hendaknya disadari ini ujian, maka harus teguh dengan di atas keimanan, bertahan di atas iman. Ya. Nah sekarang di dunia ini kan ada Tuhan model baru, apa Pak? AI Pak. AI. Itu kelak AI itu jadi Tuhan itu. Iya kan? Apa-apa AI pokoknya. Gitu. Ya. Jadi menyandarkan segalanya kepada teknologi. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian Nabi Harun alaihissalam meneguhkan keimanan mereka dengan mengingatkan. Beliau mengatakan, wa inna rabbakumur rahman, sesungguhnya Tuhan kalian yang hakiki itu adalah ar-rahman. Ya. Nabi Harun tidak menyebutkan Allah begitu, tapi ar-rahman. Kenapa disebutkan ar-rahman? Untuk memberikan kesan kepada Bani Israel bahwa kita itu sudah punya Tuhan
yang diajarkan Nabi Musa alaihissalam adalah Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman adalah Maha Pengasih yang kasih sayangnya itu meliputi seluruh makhluknya dengan segala nikmatnya. Ya. Ada surat Ar-Rahman. Kenapa enggak Ar-Rahim? Kenapa Ar-Rahman? Karena Rahman ini adalah sifat sayang Allah kepada semua makhluknya, binatang, tumbuhan, manusia. Manusia baik kepada yang beriman, yang tidak beriman pun tetap disayang. Loh, contohnya Samiri walaupun sesesat itu gitu, Allah masih kasih hidup sama dia, nggak langsung dimatiin sama Allah, Pak. Itu bentuk sayangnya Allah. Orang-orang yang kafir, yang sesat, yang durhaka kepada Allah, itu tidak langsung dihukum seketika oleh Allah, dikasih waktu, Pak. Kasih waktu, kasih umur, ya, siapa tahu nanti sadar. Nggak cuma itu, didatangkan para nabi, kitab suci, supaya sadar. Kalau sudah dikasih waktu, dikasih peringatan, sampai batas waktu yang ditetapkan, kok nggak sadar juga, barulah Allah menimpakan azab kepadanya. Itu Allah saking baiknya, Ar-Rahman. Dan di sini Nabi Harun alaihissalam mengatakan, dialah Tuhan kalian Ar-Rahman, supaya mereka sadar bahwa kalau mereka mau kembali, mau bertaubat, mohon ampun kepada Allah, mereka akan mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh, Nabi Harun itu seperti itu, orangnya lembut. Ya. Fattabi'uni, maka kalian ikutilah aku, wa ati'u amri, dan taatilah perintahku. Ya. Nabi Harun menegaskan agar mereka meninggalkan Samiri, ya, ikutilah aku ini nabi, dapat wahyu dari langit, jelas sanadnya langsung dari Allah, gitu kira-kira. Samiri sanadnya dari mana? Fir'aun. Ya kan? Jadi Nabi Harun ingin mengajak berpikir, mana yang lebih layak diikuti, Samiri atau aku? Kan begitu. Ya sama seperti kita, mana yang lebih layak kita ikuti? Apakah orang-orang di luar Islam, ya, ataukah Nabi Muhammad SAW dan ulama-ulama yang ikhlas yang melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW? Kan begitu, Pak. Ya, makanya jangan ikuti kata orang, gitu kan? Kita mengikuti apa kata agama kita yang disampaikan para ulama, dan itu melanjutkan Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dan inilah merupakan susunan yang sangat indah, ya, di dalam Al-Quran tentang dakwahnya Nabi Harun kepada Bani Israel yang tersesat. Pertama adalah menyadarkan mereka tentang kesesatan mereka, yang kedua menunjukkan tentang keagungan Allah, kemudian mengajak mereka untuk mengenali kenabian dan mengikuti syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang disampaikan ini terakhir yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Orang-orang Bani Israel yang tersesat itu justru mengatakan, qalu lan nabroha alaihi akifin. Mereka, orang-orang Bani Israel yang tersesat, menjawab perkataan Nabi Harun, kami akan tetap menyembah patung anak sapi hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Musa kembali kepada kami. Pokoknya kalau nggak Musa yang ngomong, kami nggak percaya. Gitu. Ya, jadi mereka tetap bersikeras dengan kesesatannya menyembah patung anak sapi. Bahkan dalam riwayat disebutkan mereka menganiaya Nabi Harun dan hampir membunuhnya. Ya. Jadi nanti ada episode gitu kan, Nabi Musa itu marah kepada kaumnya, marah kepada Nabi Harun, sampai jenggotnya Nabi Harun ditarik. Wis, marah. Jenggot ditarik, sakit. Ya. Dan Nabi Harun mengatakan, wahai anak ibuku, maksudnya wahai saudaraku, kaum ini telah menganggapku lemah. Mereka menganggapku ini nggak ada apa-apanya, menganggapku lemah. Wa kadu yaqtulunani, dan mereka hampir saja membunuhku. Loh, sampai seperti itu. Karenanya Nabi Harun yang sendirian, ya, diikuti oleh beberapa orang yang masih beriman, ternyata belum sanggup menyadarkan orang-orang yang disesatkan oleh Samiri tadi. Ya, makanya mereka tetap mengatakan kami tetap menyembah sapi ini sampai Musa kembali. Karena tadi mereka meyakini di awal tadi
Musa itu lupa kalau Tuhannya ada di sini, makanya dia pergi ke atas nyari Tuhan, gitu. Ya. Jadi kesesatan sudah meliputi pikiran dan hati mereka. Karenanya kebenaran tidak masuk. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silakan jika ada pertanyaan kami persilahkan. Waalaikumsalam. Cara Allah menjaga kita dari maksiat. Dalam surat Asy-Syams itu kan ada 15 ayat. Itu fenomena Allah untuk alam semesta itu bagaimana? Baik. Bagaimana cara Allah menjaga kita dari kemaksiatan sampai wafat? Mana caranya, Pak? Caranya Allah sudah berikan kepada kita berbagai macam syariat. Allah berikan perintah, Allah berikan larangan. Kalau kita mau komitmen menjaga perintah Allah, menjauhi larangan Allah, insya Allah terjauhkan dari maksiat. Sederhananya begitu. Tapi sayangnya manusia ini seringkali hatinya lemah, sehingga imannya lemah, mudah disesatkan oleh setan. Gitu. Ya. Jadi yang kedua, dia punya hawa nafsu. Hawa nafsu dalam dirinya, hasrat, keinginan, gitu kan? Di luar ada setan. Ketika dua kombinasi ini bertemu, terjadilah apa yang terjadi. Gitu ya. Jadi manusia kalau mau menjauhi kemaksiatan, pertama kendalikan hawa nafsunya, yang kedua jangan ikuti langkah setan. Tuh. Allah Subhanahu wa taala tegas dan jelas dalam Al-Qur'an menyebutkan demikian. Ya, jangan ikuti langkah-langkah setan. Kalimatnya menarik, langkah-langkah setan. Ya, berarti setan itu punya tips and trick untuk menyesatkan manusia, dari yang paling halus gitu kan sampai yang paling ekstrim ada caranya. Apalagi pemimpinnya iblis, sudah jutaan tahun berpengalaman. Ya. Manusia model apapun sudah berhasil, sudah pernah dia sesatkan, gitu ya. Gitu. Tapi jamaah rahimahullah, perlu satu kita yakini bahwa kita ini sebagai hamba Allah itu potensi berdosanya selalu ada. Jadi kalau kita berharap nggak pernah berbuat dosa sama sekali, itu tidak mungkin. Yang paling penting harus kita lakukan adalah saat kita sadar kita berbuat salah, berbuat dosa, maka segeralah bertaubat. Itu saja. Kalau manusia masih mau bertaubat, ya, insya Allah dia akan dapati Allah tetap Maha Pengampun. Ya, yang penting jangan main-main aja sama taubat. Gitu ya, sengaja berbuat maksiat ntar tobat lagi, sengaja maksiat tobat lagi. Ya, ini main-main berarti. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang surah Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha dan seterusnya. Surat ini sebenarnya menegaskan tentang pentingnya memperhatikan kebersihan hati, kebersihan dan kejernihan jiwa. Kenapa? Karena hati dan jiwa manusia ini pangkal dan pusat terjadinya perbuatan manusia. Apa yang muncul dari lisan manusia dan keluar dalam bentuk perbuatan itu mesti awalnya berproses dari hati. Ya. Karenanya untuk menegaskan pentingnya itu Allah awali dengan sumpah yang banyak, demi matahari dan cahayanya, demi bulan, ya, demi bumi, demi langit, demi macam-macam. Dan itu satu-satunya surat dengan jumlah sumpah paling banyak, menandakan betapa pentingnya seseorang menjaga kebersihan hatinya. Ya. Kalau seseorang tidak bisa menjaga kebersihan hatinya, dia bisa banyak berbuat dosa, bahkan sampai tersesat. Dicontohkan dengan kaum Tsamud di surat itu. Ya, kaum Tsamud yaitu kaumnya Nabi Saleh, karena rusak hatinya, rusak jiwanya, dia tidak bisa menerima kebenaran. Karenanya mereka bersekongkol menyembelih ontanya Nabi Saleh, ya, maka terjadilah apa yang terjadi, mereka pun diazab oleh Allah Subhanahu